Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah bersama. Kita dapat beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Semua oleh kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita kiranya makin bersemangat di dalam hidup ini. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang baik selain Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini tanggal 7, lalu 2 minggu lagi tanggal 21, dan minggu pertama bulan September kita akan belajar firman Allah bersama-sama tentang pandangan Allah terhadap jiwa manusia. Secara khusus, hal itu terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas 15 ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. Yang pertama ayat 1 sampai 7. Domba yang hilang. Yang kedua ayat 8 sampai 10, dirham yang hilang. Dan yang ketiga ayat 11 sampai ayat 32, anak yang hilang. Perumpamaan tentang yang hilang merupakan pandangan Allah, pandangan Yesus Kristus sendiri terhadap manusia. Pagi ini kita bersama-sama menyimak ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu yang menjadi judul dari perumpamaan ini. Tema renungan Alkitab kita pagi ini adalah gembala yang baik. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 7. 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan yang sedalam-dalamnya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Tuhan Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik. Tentu kita pernah melihat lukisan dinding ya tentang Tuhan Yesus yang menggembalakan domba-domba, lalu sambil ia menggendong anak domba. Ada beberapa lukisan dinding tentang hal itu. Yang pertama, yang kedua, Tuhan Yesus menunggu domba-dombanya sedang menikmati padang rumput dan sebelahnya ada air mata yang kecil ya. Atau di daerah Israel di padang gurun Wadi. Lalu satunya lagi Tuhan Yesus dalam lukisan itu
Tuhan Yesus berjuang keras menyelamatkan seekor domba yang tersesat yang ada di pinggir jurang, yang terlilit oleh kumpulan semak duri. Semak duri itu, duri-durinya ada yang menancap di beberapa bagian tubuh domba itu, dan tubuh domba itu mengeluarkan darah. Gambaran-gambaran yang luar biasa tentang Allah kita Yesus Kristus. Ia adalah gembala yang baik, gembala bagi jiwa-jiwa manusia. Bagi Tuhan Yesus tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Domba yang sesat dalam perumpamaan ini menggambarkan manusia yang berdosa. Kita tadi memperhatikan atau membaca bersama-sama ayat 7. Domba yang sesat itu jumlahnya 1 dari 100 ekor domba. Betapa sederhananya cara Yesus menyampaikan bahwa ia adalah gembala yang baik bagi sekalian orang, khususnya pada saat itu bagi orang-orang Israel. Dalam ayat 4 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Jumlah yang sederhana yang ada dimiliki oleh banyak orang Israel pada saat itu. Cara Tuhan memandang hidup manusia sungguh sederhana. Kiranya kita juga memandang hidup kita dengan sederhana. Serumit apapun persoalan yang kita hadapi, marilah kita memandang dengan kesederhanaan dan berserah penuh pada Tuhan. Niscaya Tuhan akan menolong kita dengan cara yang ajaib, dan seringkali pertolongannya sederhana, di luar pemikiran kita, di luar perasaan kita. Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Luar biasa sekali. Semua dipandang begitu berharga oleh gembala ini. Ia punya 100 ekor domba. Ketika ada seekor yang cari jalan sendiri, di mana semua sedang digembalakan di padang gurun, kita boleh menggarisbawahi kata padang gurun itu. Seekor cari jalan sendiri, cari rumput sendiri, tanpa mau dibimbing gembala, ia tersesat. Gembala itu tidak membiarkan, ia tidak berkata, masih ada 99 kok, nanti aku bisa beli lagi. Tidak, ia cari sampai dapat. Ketika ia dapat, ia tidak menendang domba itu, tapi ia memanggulnya,
meletakkan di atas bahunya. Dengan apa, saudara? Kita boleh garis bawahi, gembira. Luar biasa ya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bukan hanya membawa pulang dengan gembira, tetapi ia mengajak sahabat-sahabat, tetangga-tetangganya untuk berpesta bersama, bersukacita bersama, merayakan dombanya yang hilang telah ia temukan. Yang mengeluarkan uang yang cukup besar untuk seekor domba yang hilang, yang telah ia temukan. Jadi ia senang sekali dan mengajak orang lain senang, bersukacita. Puji Tuhan, kita lihat ayat 7 sungguh luar biasa. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Allah menantikan pertobatan manusia. Itu yang kita lihat pada perumpamaan ini. Domba yang sesat itu jumlahnya satu, melambangkan satu orang yang berdosa. Tuhan Yesus mencari domba yang sesat itu sampai dapat. Menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita berdosa, maka kita sedang tersesat. Dosa apapun itu, entahkah dosa yang dilakukan dalam hati kita, ataukah dalam perkataan dan perbuatan kita. Allah memandang kita berdosa atau tersesat. Lawan dari kata sesat dalam bahasa aslinya adalah metanoia atau bertobat. Kembalilah pada jalan yang benar, kembalilah pada jalan yang seharusnya. Kita ingat dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Mengapa Tuhan Yesus memberi perumpamaan domba yang hilang? Kita boleh melihat ayat 1 dan ayat 2 dari Injil Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Kelompok pemimpin agama Yahudi yang notabene adalah guru-guru Alkitab Perjanjian Lama telah membuat daftar kelompok orang berdosa menurut versi mereka. Dua di antaranya adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa di antaranya adalah perempuan-perempuan yang berzina. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadili perempuan berzina itu, ketika perempuan itu kedapatan berzina oleh kelompok pemimpin agama Yahudi, lalu mereka membawa kepada Yesus dan menjebak Yesus. Mereka memegang hukum Taurat bahwa orang itu harus dilempari batu sampai mati. Lalu Tuhan Yesus berkata,
Kalau di antara kamu yang tidak pernah berdosa, lempari dia sampai mati. Satu demi satu kelompok pemimpin agama Yahudi mundur dari yang paling tua sampai paling muda. Setelah semua mundur pergi karena malu, Tuhan Yesus mengungkapkan hukum Taurat. Yang tidak pernah berdosa, hukum yang berdosa. Itu intisari hukum Taurat. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Pulang, jangan berbuat dosa lagi." Yesus mengingatkan, "Kamu sudah berdosa, kamu sudah berzina, tapi aku beri kesempatan bertobat. Jangan berbuat lagi." Lalu ia pergi. Diperkirakan perempuan itu adalah Maria Magdalena menurut sejarah Alkitab. Kita memperhatikan firman Tuhan, Allah memandang dosa adalah dosa. Ia tetap mengingatkan kita, kamu berdosa dan aku memberi kesempatan kepada kamu untuk bertobat. Allah kita adalah adil dan kasih adanya. Kita melihat Matius 15, daftar dosa cukup banyak yang disampaikan Tuhan. Terlalu banyak dosa yang dilakukan manusia. Dosa itu semua berasal dari dalam hati dan menajiskan orang. Kita melihat hal tersebut. Yesus sedang mematahkan kesombongan yang dimiliki oleh kelompok pemimpin agama itu, yaitu kelompok Farisi dan ahli Taurat. Kelompok itu selalu membuat definisi sendiri siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa menurut ukuran mereka dan bukan menurut ukuran Allah. Yesus menegaskan bahwa dosa itu bermula di dalam hati dan keluar dalam sikap hidup sehari-hari. Siapakah yang tidak berdosa dengan hatinya? Ini menjadi pertanyaan kita. Siapa yang tidak pernah berdosa dalam hatinya? Tidak ada sama sekali. Betapa mengerikan sekali dosa itu, apalagi akibatnya. Setiap hari iblis berbicara dalam hati kita. Dalam Matius 15 ayat 19. Dalam hati timbul segala pikiran jahat, merancangkan pembunuhan dalam hati. Tuhan sudah katakan kamu berdosa. Mungkin tidak membunuh dengan senjata, tetapi membunuh dengan kata, membunuh dengan sikap tidak peduli, membunuh dengan tulisan. Berapa banyak orang yang dibunuh secara karakter atau masa depannya melalui tulisan-tulisan yang menyerang di media sosial. Berapa banyak di antaranya yang tidak tahan dengan pembunuhan seperti itu, sehingga akhirnya mereka memilih bunuh diri. Perzinahan, percabulan,
pencurian, sumpah palsu, hujat. Dalam surat Galatia, hal itu juga disampaikan Paulus. Itulah yang menajiskan orang. Rupa-rupanya kelompok pemimpin agama Yahudi ini tidak bertobat juga. Kalau sudah disampaikan di awal-awal pelayanan Yesus, apa yang menajiskan orang, apa yang tidak. Betapa mengerikan sekali dosa itu. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah dan hidup dalam pertobatan yang sejati kepadanya. Kita harus selalu mohon bimbingannya untuk setiap langkah hidup kita. Kita lihat Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ketika kita berdosa, walau itu dalam hati, walau itu satu perbuatan dosa, kita sudah tersesat. Dan Allah yang mencari kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita kembali lagi membersihkan dan mengobati luka-luka akibat dosa itu, menguatkan kita, menegur kita, menolong kita, sehingga kita bertobat. Ibrani 9 ayat 14. Hanya Yesus adalah gembala yang baik. Kita melihat hanya darah Yesus yang dapat dan telah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Karena hati adalah tempat dosa, sumber dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari kondisi itu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan manusia dari kondisi hati tersebut. Ia telah melakukan itu dengan mati di salib, mencurahkan darahnya. Dengan kematian dan kebangkitannya, dengan darahnya ia menyucikan hati nurani kita dari segala dosa. Sehingga barulah kita sesudah itu kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Definisi dari beribadah kepada Allah yang hidup, kita dapat melihat salah satunya ayatnya Roma 12 ayat 1. Betapa beratnya bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa di luar Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik, dan hanya Dia saja yang adalah gembala yang baik. Alkitab menyajikan banyak ayat tentang Allah adalah gembala yang baik.
Saya hanya menyampaikan beberapa ayat saja. Sangat terkenal Mazmur 23. Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Kita lihat daftar dari hal itu. Lalu yang kedua, kitab Nabi Yeskiel 34. Tuhan menyatakan dirinya gembala yang baik. Sungguh menarik ayat 14 sampai 16. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita memperhatikan dosa atau sesat digambarkan oleh Tuhan dengan hilang, sesat, luka, sakit. Luar biasa sekali Tuhan bekerja sebagai gembala yang baik bagi jiwa-jiwa manusia. Untuk yang sehat dikatakan Tuhan gemuk, dan yang kuat kau lindungi. Ini berkaitan dengan domba-domba yang dewasa. Mereka beranak pinak. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk perbuatannya kepada kita. Jika kita berdosa, Ia tidak membuang kita. Ia cari, bawa pulang, Ia balut, Ia kuatkan. Sampai sehat, gemuk, kuat, dan Ia lindungi. Lalu yang ketiga, Yohanes pasal 10. Ayat 1 sampai ayat 42. Yohanes 10. Kitab Perjanjian Lama mengetengahkan bahwa Yahweh Allah Israel adalah gembala yang baik. Kitab Perjanjian Baru mengetengahkan bahwa Yesus Kristus anak Allah adalah gembala yang baik. Maka setiap kali Yesus berbicara tentang bahwa Dia adalah gembala yang baik kepada bangsa Israel, khususnya kelompok pemimpin agama Yahudi, mereka sama sekali tidak bisa membantahnya. Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Yahweh yang menjadi manusia itu sendiri. Kedatangannya pertama kali ke dunia 2000 tahun lalu menggenapi firman-Nya dalam Perjanjian Lama bahwa Ia adalah gembala yang baik. Tugas seorang gembala domba adalah memelihara kawanan dombanya dengan sebaik-baiknya. Dalam Yeskiel 34 ayat 16, seharusnya
Itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan umatnya. Allah sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke 10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Dia adalah gembala yang baik, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Dengan peristiwa penderitaan dan kematiannya yang begitu mengerikan di kayu salib di Bukit Golgota, kira-kira 2000 tahun yang lalu, bagaimana yang terdapat dalam Alkitab. Kematian dan kebangkitan Yesus telah mendatangkan kekalahan dan kebinasaan atas iblis dan maut selama-lamanya. Luar biasa, Tuhan telah menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Ia telah mati menanggung segala dosa dunia, secara khusus segala dosa kita, supaya oleh kematiannya setiap orang yang datang mohon ampun kepadanya beroleh pengampunan dosa di dalam darahnya dan pemeliharaan atas jiwanya sampai selama-lamanya. Yesus adalah gembala yang baik dan pemelihara jiwa kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Yesus telah mati dan kita telah terima pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus telah mati dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sembuh dari dosa dan akibatnya. Dosa bukan benda. Dosa adalah roh yang hidup. Karena iblis ada di dalamnya. Yang ketiga, oleh kematian Yesus kita digembalakan dan dipelihara jiwa kita oleh Tuhan. Ini menyatakan kepada kita, Ia telah mati selama 3 hari 3 malam dan bangkit dari kematian. Iblis dan maut telah kalah dan binasa di hadapan Yesus. Itulah jaminan kemenangan yang Allah sediakan pada setiap orang yang mengikuti Dia. Jaminan kemenangan. Kemenangan atas dosa, iblis dan maut. Kita bisa menyimak secara pribadi Wahyu 12 ayat 11. Yesus menggembalakan kita supaya kita gemuk, kuat. Ketika kita tersesat, Ia cari kita, Ia pelihara kita. Mungkin Ia taruh kita di tempat tersendiri secara khusus. Biar sehat ini domba. Kalau sudah sehat, kumpul sama teman-temannya. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dalam peperangan iman. Wahyu 12 ayat 11. Bukan anak domba
atau domba kecil yang berperang, domba-domba yang dewasa yang berperang. Wahyu 12 ayat 11. Mengalahkan satu sikap hidup yang kontinu, terus menerus, berkesinambungan. Tidak boleh berhenti berperang. Terus. Betapa pentingnya kita mau digembalakan oleh Tuhan. Lalu tugas gembala selanjutnya, bahwa Yesus mengenal dan memelihara umatnya dengan benar. Dalam Yohanes 10 tadi, Yesus memelihara jiwa anak-anaknya dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Sungguh menarik, Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Luar biasa, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan berbelas kasihan kepada semua manusia, karena semua manusia berdosa. Tuhan berbelas kasihan kepada kita, umatnya, karena kita semua orang berdosa. Ia memelihara kita dengan firman Allah dan Roh Kudus. Yesus mengajarkan firman Allah dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Injil yang lain dikatakan, Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat sembari ia mengajarkan firman Allah. Itulah cara Tuhan memelihara jiwa anak-anaknya. Mungkin hari-hari kita lemah, merasa tersesat, hilang, luka. Ada Tuhan Yesus, gembala yang baik. Datanglah kepadanya, dan ia akan memberi kelegaan kepada kita, mengobati luka kita, merawat kita sampai pulih. Yesus tidak hanya memelihara jiwa anak-anaknya, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang dengan pelayannya yang sangat dahsyat dan ajaib. Yesus tetap mencari jiwa-jiwa manusia yang hilang. Yang hilang itu artinya orang yang dulu kenal Tuhan jadi tidak kenal Tuhan karena sesuatu hal. Yesus tetap mencari mereka. Yang hilang juga berbicara orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Yesus tetap mencari dan menyelamatkan mereka. Tidak sia-sia kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan berusaha mengajak mereka percaya Tuhan. Tuhan bekerja pada waktunya. Orang-orang itu akan datang kepada Yesus dan setia iring Tuhan. Yesus tetap mencari jiwa-jiwa manusia sampai sesaat sebelum dia menyempurnakan jemaatnya. Jadi sampai ia menyempurnakan jemaat, sampai jumlahnya genap.
Hanya Allah yang tahu jumlah orang selamat. Marilah kita bersyukur nama kita terdaftar di surga. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua orang Kristen punya kesempatan yang terbuka untuk terhilang atau tersesat atau berdosa. Jangan sampai kita sombong seperti kelompok pemimpin agama Yahudi. Kita harus terus-menerus sadar dan merendahkan diri sendiri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka kita akan benar-benar hidup dalam kehendak Allah, tidak terhilang atau tersesat atau sengaja berdosa di hadapan Allah. Kita pikir-pikir ya, seringkali kita beberapa kali sengaja berdosa di hadapan Tuhan. Berapa kali kita dilukai orang, berkali-kali oleh orang yang sama, dan kita menolak mengampuni orang itu. Kita sudah berdosa berkali-kali dengan sengaja di hadapan Dia, tetapi Tuhan masih mengampuni kita atas sikap itu. Kita tidak sedang meremehkan pengampunan, tapi kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sedang menyadarkan diri sendiri. Allah itu baik, Yesus itu baik. Ia mengampuni kita terus menerus. Ketika Petrus bertanya, aku dilukai saudaraku, aku mengampuni sekian, 7 kali 7. Oh tidak, Tuhan menjawab, 70 kali 7 kali. Setiap hari terus mengampuni sampai apa saudara? Sampai Tuhan datang kembali. Sampai Tuhan datang kembali. Mengapa kita harus mengampuni? Kita ingat doa Bapa kami, ampunilah kami ya Tuhan, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa Bapa kami dalam sekali, berkatnya besar sekali. Orang yang mengampuni orang lain, Bapa mengampuni. Seringkali kita tidak mau mengampuni orang lain, Yesus tetap mengampuni. Luar biasa. Kita digembalakan oleh Sang Gembala yang baik. Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab-Nya, bahwa tujuan Yesus menggembalakan umat-Nya dengan sungguh-sungguh adalah karena Dia sangat mengasihi mereka, dan Dia ingin mereka bersama-sama Dia selama-lamanya dalam rumah Bapa di Yerusalem baru, di langit baru, bumi yang baru. Luar biasa. Yesus menggembalakan kita tanpa pamrih, dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, karena Ia sangat mengasihi kita dan ingin kita tidak berdosa sama sekali kelak dan layak masuk perhentian yang kekal. Untuk itulah Yesus selalu mengatakan lewat Alkitab-Nya bahwa setiap orang yang mengikut Dia harus menyangkal dirinya sendiri dan mengikut salibnya sendiri dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah domba yang baik. Sekali lagi, hanya dengan kasih karunia Allah. Karena langit baru dan bumi baru hanya untuk orang yang sungguh-sungguh setia
kepada Yesus sampai langkah yang terakhir hidupnya di dunia ini. Yesus sangat menghargai jiwa manusia. Jiwa manusia begitu berharga di hadapannya. Jiwa kita sangat berharga bagi Yesus. Itulah sebabnya Yesus sampai mati di kayu salib di bukit Golgota. Dan kasih Allah adalah dasar dari itu semua. Menjadi perenungan bagi kita, apakah kita menghargai jiwa kita sendiri? Yesus menghargai jiwa kita dengan mati begitu mengerikan di kayu salib. Masakan kita tidak menghargai jiwa kita sendiri yang telah diselamatkannya? Apakah kita menghargai jiwa manusia yang lain, keluarga kita, sanak saudara, famili kita, khususnya juga mereka yang belum percaya kepada Yesus, mereka yang terhilang? Marilah kita menghargai jiwa mereka. Kita tangisi mereka di kaki Tuhan, supaya Allah menyelamatkan mereka dan memakai mereka seperti Paulus. Amsal 12 ayat 14 sebagai ayat penutup pagi ini. Sungguh menarik ayat ini. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Yesus adalah gembala yang baik, yang menggembalakan kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, dengan teguran-tegurannya, ajaran-ajarannya, dengan berkat-Nya, supaya kita kenyang dengan kebaikan-Nya. Akibat kita mau digembalakan oleh Yesus, kita kenyang dengan kebaikan Tuhan. Mayoritas orang Kristen di dunia dianiaya dengan hebat, apalagi di hari-hari terakhir ini. Tetapi mereka setia kepada Tuhan sampai akhir. Mengapa? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, mereka dikenyangkan Tuhan dengan kebaikan. Penindasan, persoalan di hidup, aniaya yang Tuhan izinkan kita alami adalah dipakai Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan-Nya. Dikenyangkan dengan kebaikan-Nya. Pengampunan dosa yang kita alami mengenyangkan kita, memuaskan kita, membersihkan kita, melegakan kita. Luar biasa, Tuhan adalah gembala yang baik. Hal yang paling penting, yang paling mulia, pengampunan dosa oleh darah-Nya, di dalam nama-Nya, mengenyangkan kita. Sebab itu mendatangkan kebaikan Tuhan yang berikutnya dalam hidup kita. Allah mengingatkan kita bahwa penggembalaannya atas jiwa kita adalah perbuatannya yang mendatangkan kebaikan bagi jiwa kita selama-lamanya. Betapa indahnya itu. Di atas dunia yang susah ini kita dipelihara secara jasmani dan rohani. Apalagi Tuhan bekerja keras menyiapkan Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru untuk tempat kita kelak. Tidak ada yang lebih indah dan mulia daripada penggembalaan oleh Yesus dalam kita. Kita sangat bergantung kepada Yesus. Kita sangat mengandalkan Yesus.
Yeremia 17 berkata, ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita hidup di hari-hari yang terakhir, makin dekat pada kedatangan Yesus kedua kali. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita mau dikembalakan oleh Tuhan, karena selama pengiringan kita bertahun-tahun, Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan. Dan sampai selama-lamanya kelak, Tuhan juga mengenyangkan kita dengan kebaikannya, kebaikan yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.